Bagaimana apabila perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal? Nah, kalau misalkan tidak punya rugi fiskal, ya maka kita sarankan untuk melakukan evaluasi aset. Tapi gimana kalau misalkan kita punya rugi fiskal? Nah, kalau punya rugi fiskal, misalkan di sini rugi fiskalnya 500 juta, kemudian labanya 200 juta lagi. Dan itu adalah tahun terakhir. Tahun terakhir melakukan kompensasi, maka punya sisa lagi 300 juta yang nggak dipakai karena sudah melebihi. Maka kita harus menselisihkan dulu. Kan selisih lebihnya 350 juta. Nah, maka dikurangkan dulu 350 juta. Ya. Maka ketika kita masukkan selisih nilai revaluasi, selisih nilai revaluasinya, maka tinggal 150 juta lagi gitu ya. Kemudian apabila laba tahun berjalannya 200 juta, maka tinggal bayar pajak yang berdasarkan 50 juta, maka ini akan lebih menguntungkan seperti itu. Tahu kita akan memberikan contoh lagi agar lebih jelas dengan memperhitungkan biaya penilai dan PPh ya. Kalau PPh tadi sudah. Misalkan kita mempunyai aset dengan harga perolehan itu 100 juta. Oke. Ini misalkan harga perolehan Rp100 juta ya. Tanggal perolehan 1 Januari 2017. Kemudian umur ekonomis misalkan 5 tahun. Kemudian nilai sisa itu 20 juta. Maka yang pertama adalah menghitung nilai buku. Caranya, atau kita harus tentukan dulu, sebutkan dulu revaluasinya ya, tanggal revaluasi. Tanggal revaluasi misalkan 1 Januari 2020. Nah, ini bisa dihapus 2020, ini 2022. Pertama, menghitung nilai buku. Caranya ya harga perolehan 100 juta. Terus akumulasi penyusutan itu menggunakan garis lurus ya. Misalkan 100 juta dikurangi 20 juta dibagi 5 dikali 2020 sampai 2021 ya, 2021 dikali 2. 100
juta dikurangi 20 juta dibagi 5, hasilnya 16 juta. 16 juta dikali 2, 32 juta. Maka nilai bukunya sebesar 100 dikurangi 32 ya. 68 juta. Kita dapat nilai buku. Yang kedua, kita menghitung selisih revaluasi. Caranya nilai buku dengan nilai revaluasi. Nilai buku 68 juta ya. Misalkan tambah lagi ya informasinya. Nilai revaluasi itu 80 juta. Nilai revaluasi 80 juta. Nah, selisihnya 68 dikurangi 80 berarti 12 juta. Nah, karena ini selisihnya lebih besar nilai revaluasi, maka ini disebutnya selisih lebih. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, menghitung PPh final. Kalau dia selisihnya selisih lebih, maka PPh finalnya itu ada. Tapi kalau dia selisih kurang, maka tidak ada PPh finalnya. 12 juta dikali 10%. Ya. $12 juta kali 10% sama dengan 1.200.000. Kemudian ada lagi ini informasi biaya penilai. Biaya penilainya misalkan 5 juta. Ya. Biaya penilai sama dengan 5 juta. Nah, sekarang yang keempat adalah menghitung cost and benefitnya. Jadi kita punya selisih lebih ya. Selisih lebih 12 juta. Kemudian kita punya PPh final 1.200.000. Kemudian kita juga punya biaya penilai berapa? 5 juta. Maka kita masih punya selisih sebesar 12 juta dikurangi 12 juta dikurangi 1.200.000 dikurangi lagi 5 juta sama dengan 5.800.000. Nah, karena masih punya selisih lebih sebesar 5.800.000, maka kita bisa simpulkan ya. Kesimpulan, lakukan revaluasi. Ini adalah kesimpulannya. Tapi syaratnya jika perusahaan tidak mengalami kerugian. Seperti itu.